Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Ismaila Tora sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan pendengaran. Kelompok kami terdiri dari 9 orang, yaitu Sulis, Rizky Fira, Siti Faipoh, Siska Prayuda, saya sendiri, Taufik, Teka, Fajar, dan Hendra. Langsung saja untuk penyaji, silahkan untuk memaparkan materi dalam waktu 5 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mulai. Asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan pendengaran. Trigger case. Seorang lansia Nyonya S berusia sekitar 80 tahun, tinggal di Dusun Jabaran, Delangu, Kabupaten Mojokerto. Nyonya S mengatakan mengalami penurunan pendengaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dari hasil pengkajian didapatkan lansia mengatakan mengeluh mengalami penurunan pendengaran. Lansia mengatakan sulit mendengar. Lansia mengatakan sulit memahami perkataan orang lain. Lansia terlihat sering meminta mengulang pertanyaan. Lansia terlihat tidak mampu mendengar. Lansia terlihat kontak mata kurang. Lansia terlihat sulit memahami komunikasi. Serta dari hasil pemeriksaan fisik juga didapatkan data bentuk telinga simetris, telinga sedikit kotor terdapat serumen, telinga lansia tidak mengalami peradangan, tidak ada massa, tidak ada luka, dan lansia tidak mengalami nyeri. Lansia juga mengeluh gangguan keseimbangan dengan mengatakan harus meraba dan memegang kuat kursi apabila ingin duduk. Lansia mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Berdasarkan hasil pengkajian keseimbangan didapatkan hasil bahwa lansia terlihat tidak stabil pada saat berdiri dari duduk. Lansia terlihat akan jatuh pada saat akan mau duduk. Lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya. Lansia tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek kecil seperti ballpoint. Terlihat lansia berhenti sebelum terbalik. Tes keseimbangan lansia menunjukkan skor risiko jatuh sedang, yaitu 7. Tak batuk tes lansia 21 detik yang artinya memiliki risiko jatuh sedang. Pengkajian 1. Identitas. Nama Nyonya S. Alamat Delangu, Mojokerto. Jenis kelamin perempuan. Umur 80 tahun. Status janda. Agama Islam. Suku Jawa. Tingkat pendidikan tidak tamat SD. Lama tinggal keluarga kurang lebih 3 tahun. Sumber pendapatan dari keluarga yaitu anaknya. Keluarga yang dapat dihubungi anak dan cucunya. Riwayat pekerjaan buruh tani. Riwayat kesehatan. 1. Kebutuhan yang dirasakan saat ini. Lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun yang lalu. 2. Apa keluhan yang Anda rasakan 3 bulan terakhir? Lansia mengatakan mengeluh mengalami penurunan pendengaran. Lansia mengatakan sulit mendengar. Lansia mengatakan sulit memahami perkataan orang lain. Lansia terlihat sering meminta mengulang pertanyaan. Lansia terlihat tidak mampu mendengar. Lansia terlihat kontak mata kurang.
lansia terlihat sulit memahami komunikasi. 3. Penyakit saat ini, lansia mengalami gangguan pendengaran. 4. Kejadian penyakit 3 bulan terakhir. Selain mengalami gangguan pendengaran, lansia juga mengeluh mengalami gangguan keseimbangan. Lansia mengatakan harus meraba dan memegang kuat kursi apabila ingin duduk. Lansia mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Tiga, age-related change atau perubahan terkait menua, risk factor atau faktor risiko, negatif fungsional change atau perubahan fungsional negatif, status fisiologis. 1. Bagaimana postur tulang belakang lansia, yaitu kifosis, tanda-tanda vital dan status gizi. 1. Suhu 36,2 Celcius, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 83 kali per menit, respirasi 32 kali per menit, berat badan 43 kg, tinggi badan 144 cm, status gizi 20,77 atau ideal. Pengkajian Hentu, kepala, rambut kepala terlihat bersih, terdapat kerontokan rambut, rambut beruban. Mata, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, mata lansia tidak strabismus, lansia mengatakan kelihatan sedikit kabur, tidak ada peradangan, tidak ada riwayat katarak, lansia tidak menggunakan kacamata. Bentuk hidung simetris, tidak ada peradangan, penciuman tidak terganggu. Mulut dan tenggorokan, kebersihan mulut dan tenggorokan baik, mukosa tampak lembab, tidak ada peradangan atau stomatitis, terdapat karies dan ompong pada gigi geligi, tidak ada radang gusi, sedikit mengalami kesulitan mengunyah, tidak mengalami kesulitan menelan. Mulut dan tenggorokan, telinga, terdapat serumen, bentuk telinga simetris, tidak mengalami peradangan, tidak ada masah, tidak ada luka, tidak ada rasa nyeri. Pendengaran terganggu dengan lansia mengatakan mengalami penurunan pendengaran. Lansia mengatakan sulit mendengar. Lansia mengatakan sulit memahami perkataan orang lain. Leher, tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada kaku kudu. Dada, bentuk dada normal atau cis, tidak ada retraksi, tidak ada wheezing, tidak ada ronki, tidak ada suara jantung tambahan. Abdomen, bentuk abdomen simetris, terdapat adanya nyeri tekan, tidak ada kembung, tidak ada supel, tidak ada bising usus, frekuensi 19 kali per menit, tidak ada massa. Genitalia, kebersihan genitalia baik, tidak ada hemoroid, tidak ada hernia. Ekstremitas, kekuatan otot baik, rentang gerak maksimal, deformitas tidak ada, tremor tidak ada, edema kaki tidak ada, pitting edema tidak ada, penggunaan alat bantu tidak ada. Biceps sebelah kanan positif, sebelah kiri positif, triceps sebelah kanan positif, sebelah kiri positif, kini sebelah kanan positif, sebelah kiri positif, Achilles
setelah non positif, setelah kiri positif, keterangan refleks positif yaitu normal, refleks negatif menurun. 11. Integumen, ujian baik, tidak pucat atau sianosis, kulit lembab, tidak ada gangguan pada kulit. Apgar keluarga. 1. Abduction, hasilnya kadang-kadang. 2. Partnership, hasilnya selalu. 3. Ground, hasilnya selalu. 4. Affection, hasilnya kadang-kadang. 5. Resolve, hasilnya kadang-kadang. Interpretasi hasil dengan jumlah 7, yaitu fungsi baik. Pengkajian tingkat kerusakan intelektual atau aspek kognitif lansia, yaitu SPMSG. Nomor 1, hasilnya salah. Nomor 2, hasilnya benar. Nomor 3, hasilnya benar. Nomor 4, hasilnya benar. Nomor 5, hasilnya salah. Nomor 6, hasilnya salah. Nomor 7, hasilnya benar. Nomor 8, hasilnya salah. Nomor 9, hasilnya benar. Nomor 10, hasilnya salah. Interpretasi jumlahnya yaitu 5, yaitu fungsi intelektual kerusakan ringan. Mini Mental State Examination atau MMSE. Orientasi, skornya 4. Dan 3. Lalu registrasi, skornya 3. Abstensi dan kalkulasi, hasilnya 2. Mengingat kembali atau recall, hasilnya 1. Bahasa, hasilnya 7. Totalnya 20. Pengkajian determinan nutrisi pada lansia. Nomor 1, hasil pemeriksaannya 2. Nomor 2, hasilnya 0. Nomor 3, hasilnya 2. Nomor 4, hasilnya 0. Nomor 5, hasilnya 2. Nomor 6, hasilnya 4. Nomor 7, hasilnya 1. Nomor 8, hasilnya 0. Nomor 9, hasilnya 0. Nomor 10, hasilnya 0. Dengan skor yaitu 11. Pengkajian fungsional berdasarkan Bartle Index. Nomor 1, skornya yang didapat 10. Nomor 2, yang didapat 15. Nomor 3, skornya 0. Nomor 4, skornya 0. Nomor 5, skornya 0. Nomor 6, skornya 15. Nomor 7, skornya 10. Nomor 8, skornya 5. Nomor 9, skornya 10. Dan nomor 10, skornya 10. Total jumlah yaitu 75.
Pengkajian keseimbangan untuk lansia atau Tinetti, ME, dan Ginter, SF 1998. Perubahan posisi atau gerakan keseimbangan. Bangun dari tempat duduk, dimasukkan analisis dengan mata terbuka skornya 0, duduk ke kursi dengan mata terbuka skornya 0, bangun dari tempat duduk dengan mata skornya 1, duduk ke kursi dengan mata tertutup skornya 1, menahan dorongan pada sternum 3 kali dengan mata terbuka 1 kali skornya 1, menahan dorongan pada sternum 3 kali dengan mata terbuka 1 skornya 1, pemutaran leher layan sambil berdiri skornya 0, gerakan menggapai sesuatu skornya 1, membungkuk skornya 1. Meminta klien berjalan ke tempat yang ditentukan skornya 0, ketinggian langkah kaki skornya 0, kontinuitas langkah kaki skornya 0, kesimetrisan langkah skornya 0, penyimpangan jalur pada saat berjalan skornya 0, berbalik skornya 1, dengan jumlah skor yaitu 7, resiko jatuh sedang. Baik, akan dilanjutkan oleh penyaji yang kedua. Baik, terima kasih. Pemaparan materi akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah analisa data. Untuk diagnosa pertama yaitu data subjek. Lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun lalu. Lansia mengatakan mengeluh mengalami penurunan pendengaran. Lansia mengatakan sulit mendengar. Lansia mengatakan sulit memahami perkataan orang lain. Untuk data objektifnya, lansia terlihat sering meminta mengulang pertanyaan. Lansia terlihat tidak mampu mendengar, terlihat kontak mata kurang, dan lansia terlihat sulit memahami komunikasi. Untuk etiologinya, proses penuaan mengakibatkan fungsi pendengaran menurun, sehingga terjadi gangguan persepsi sensori pendengaran, dan mengakibatkan rangsangan terhadap suara menurun, sehingga mengakibatkan gangguan komunikasi verbal, sehingga muncul diagnosa gangguan komunikasi verbal. Next. Untuk diagnosa yang kedua, data subjeknya, lansia mengatakan harus meraba dan memegang kuat kursi apabila ingin duduk. Lansia mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Untuk data objektifnya, lansia terlihat tidak stabil pada saat berdiri dari duduk. Lansia terlihat akan jatuh pada saat mau duduk. Lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya. Lansia tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek kecil, misalnya seperti ballpoint. Terlihat lansia berhenti sebelum berbalik. Tes keseimbangan lansia menunjukkan skor resiko jatuh sedang, yaitu nilainya 7. Tampak pada tuk tes skor lansia 21 detik, yang artinya memiliki resiko jatuh sedang. Untuk etiologinya, yaitu proses penuaan mengakibatkan degenerasi koklea, sehingga hilangnya sel-sel rambut pada basal koklea, mengakibatkan penurunan fungsi nervus vestibulococlearis, mengakibatkan gangguan keseimbangan tubuh sehingga terjadi resiko jatuh, dan muncullah diagnosa resiko jatuh. Next. Diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Yang kedua, resiko jatuh ditandai dengan gangguan keseimbangan tubuh. Next. Untuk rencana ASKEP individunya, yang pertama,
Dengan diagnosa gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara, tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali kunjungan, diharapkan masalah gangguan komunikasi verbal teratasi. Dengan luaran yaitu komunikasi verbal dan kriteria hasil yang pertama, kontak mata meningkat dari yang skornya 2 menjadi skor 4, dan juga pemahaman komunikasinya meningkat dari skor 2 menjadi skor 4. Untuk intervensi, yaitu promosi komunikasi, defisit pendengaran. Yang pertama dilakukan observasi, yaitu periksa kemampuan pendengaran, monitor akumulasi serumen berlebihan, identifikasi metode komunikasi yang sesuai. Lalu terapeutik, yang pertama gunakan bahasa sederhana, verifikasi apa yang dikatakan klien, berhadapan secara langsung dengan klien selama berkomunikasi, pertahankan kontak mata selama berkomunikasi, pertahankan kebersihan telinga klien, hindari kebisingan saat berkomunikasi. Untuk edukasinya, bisa diajarkan cara membersihkan serumen dengan tepat. Next. Intervensi untuk diagnosa kedua yaitu resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan tubuh. Kriteria dan hasilnya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali kunjungan, diharapkan masalah resiko jatuh dapat teratasi dengan luaran keseimbangan dan hasil yang pertama, kemampuan duduk tanpa sandaran meningkat dari skor 2 menjadi skor 4. Kemampuan bangkit dari posisi duduk meningkat dari skor 2 menjadi skor 4. Dan yang terakhir, keseimbangan saat berdiri meningkat dari skor 2 menjadi skor 4. Untuk intervensinya yaitu pencegahan jatuh. Dilakukan observasi yang pertama, identifikasi faktor risiko jatuh, monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya, lalu hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala Tinetti dan Tuk Test. Untuk terapeutiknya bisa melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan keseimbangan. Untuk edukasi, anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri. Untuk implementasinya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021 jam 9. Diagnosa keperawatan gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Implementasi yang dilakukan yang pertama memeriksa kemampuan pendengaran, yang kedua memonitor akumulasi serumen berlebih, yang ketiga mengidentifikasi metode komunikasi yang sesuai. Terus dilakukan implementasi yang kedua yaitu pada diagnosa gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Implementasinya yang pertama menggunakan bahasa sederhana, memverifikasi apa yang dikatakan klien, berhadapan secara langsung dengan klien selama berkomunikasi, mempertahankan kontak mata selama berkomunikasi, mempertahankan kebersihan telinga klien, dan menghindari kebisingan saat berkomunikasi. Lalu yang ketiga, dilakukan implementasi pada jam 5 sore untuk diagnosa gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Implementasi yang dilakukan yaitu dengan mengajarkan cara membersihkan serumen dengan tepat. Next. Selanjutnya dilakukan implementasi pada tanggal 20 Oktober 2021 jam 8 pada diagnosa resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan tubuh. Implementasi yang dilakukan yaitu mengidentifikasi faktor resiko jatuh, memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya, menghitung resiko jatuh dengan menggunakan skala Tinetti dan Tuk Test. Lalu dilakukan pada jam 12 pada diagnosa resiko jatuh. Implementasinya yaitu melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan keseimbangan. Lalu dilakukan kembali pada jam 5 sore. Implementasi yang dilakukan yaitu menganjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri. Next. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi pada diagnosa yang pertama tanggal 19 Oktober jam 9.
Untuk subjeknya yaitu lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun lalu dan juga mengalami penurunan pendengaran sehingga sulit mendengar. Lansia juga mengatakan sulit memahami perkataan orang lain. Untuk objeknya, lansia terlihat sering meminta mengulangi pertanyaan, lansia terlihat tidak mampu mendengar, terlihat kontak mata kurang, lansia terlihat sulit memahami komunikasi. Untuk asesmennya, masalah belum teratasi. Planningnya intervensi dilanjutkan. Oke, next. Pada tanggal 19 Oktober jam 9, diagnosa resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan tubuh. Untuk evaluasi yang pertama, subjek yaitu lansia mengatakan harus meraba dan memegang kuat kursi apabila ingin duduk, dan juga mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Objeknya, lansia terlihat tidak stabil pada saat berdiri dari duduk, lansia terlihat akan jatuh pada saat mau duduk, lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya, lansia tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek kecil seperti ballpoint, terlihat lansia berhenti sebelum berbalik, tes keseimbangan lansia menunjukkan skor resiko jatuh sedang, yaitu skornya 7, tampak pada tuk tes skor lansia 21 detik yang artinya memiliki resiko jatuh sedang. Untuk asesmennya, masalah belum teratasi dan planningnya intervensi dilanjutkan. Untuk evaluasi pada tanggal 20 Oktober jam 10, pada diagnosa gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara, subjeknya lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun lalu dan juga mengalami penurunan pendengaran sehingga sulit mendengar. Lansia sudah lumayan bisa memahami perkataan orang lain. Untuk objeknya, lansia terlihat sudah tidak sering lagi meminta mengulang pertanyaan. Next. Lansia terlihat tidak mampu mendengar, terlihat kontak mata baik, lansia terlihat lumayan bisa memahami komunikasi. Untuk asesmennya, masalah belum teratasi, sehingga planningnya intervensi dilanjutkan. Evaluasi yang kedua, untuk subjeknya, lansia mengatakan harus meraba dan lumayan tidak sering memegang kuat kursi apabila ingin duduk dan juga mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Objeknya, lansia terlihat lumayan stabil pada saat berdiri dari duduk, lansia terlihat sudah tidak sering jatuh pada saat mau duduk, lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya, lansia tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek kecil seperti ballpoint, terlihat lansia berhenti sebelum berbalik, tes keseimbangan lansia menunjukkan skor resiko jatuh sedang, dengan skor 7, tampak pada tuk tes skor lansia 21 detik yang artinya memiliki resiko jatuh sedang. Untuk asesmennya, masalah teratasi sebagian sehingga planningnya yaitu intervensi dilanjutkan. Lalu dilakukan evaluasi ketiga pada tanggal 21 Oktober jam 11 pada diagnosa gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Subjeknya lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun lalu dan juga mengalami penurunan pendengaran sehingga sulit mendengar. Lansia juga mengatakan sudah lumayan memahami perkataan orang lain dengan cara melihat bibir orang yang mengajak ngobrol. Objeknya, lansia terlihat sudah tidak meminta mengulang pertanyaan, lansia terlihat tidak mampu mendengar, terlihat kontak mata baik, lansia terlihat mudah memahami komunikasi. Asesmennya, masalah teratasi sebagian, untuk planningnya intervensi dilanjutkan. Lalu untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan tubuh. Subjeknya, lansia mengatakan tidak harus meraba dan sudah tidak sering memegang kuat kursi apabila ingin duduk dan juga mengatakan tidak kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Objeknya, lansia terlihat sudah stabil pada saat berdiri dari duduk. Lansia terlihat sudah tidak jatuh pada saat mau duduk. Next.
Lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya. Lansia tidak mampu untuk mengambil objek kecil seperti ballpoint. Terlihat lansia berhenti sebelum berbalik. Tes keseimbangan lansia menunjukkan skor resiko jatuh sedang yaitu 7. Tampak pada tes skor lansia 21 detik yang artinya memiliki risiko jatuh sedang. Asesmennya masalah teratasi. Planningnya intervensi dihentikan. Nah, ini untuk dokumentasi waktu pengkajian yang kami lakukan kepada lansia Nyonya S dengan gangguan pendengaran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyaji atas laporan materinya. Jika ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar ya teman-teman. Demikian presentasi hasil kerja dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.